Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasution, NIM 19057421068. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus tentang kasus putusan nomor 1221 garing PDT-G garing 2009 garing PA-JS, yang dimana kita masuk dulu perkaranya, dimana PT Bank Muamalat Indonesia adalah perusahaan perbankan berbasis syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan syariah kepada PT Kartika Nusantara Rizky Tama atas kapal motor Karunia 1903 sebesar Rp 10 miliar melalui PT Bank Muamalat Indonesia cabang Batam dengan jaminan satu buah kapal motor Karunia 1903 sesuai dengan akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 253 tertanggal 15 Februari 2005. Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia menerima surat kuasa memasang hipotek kapal atas kapal motor Karunia 1903 nomor 254 tertanggal 15 Februari 2005 yang dibuat oleh notaris di Batam. Setelah dilekatkan dengan surat kuasa memasang hipotek kapal tersebut, kemudian dibuatkan akta hipotek sebagaimana glus akta hipotek nomor 6 garing 2005 tertanggal 20 Juni 2005 yang didaftarkan ke pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal. Glus akta hipotek tersebut menjelaskan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia adalah pemegang hak hipotek pertama atas kapal motor Karunia 1903. Terjadi pembayaran macet, PT Kartika Nusantara Rizky Tama tidak mampu membayar atas pembayaran tersebut. Bank selaku kreditor dalam menghadapi kredit bermasalah akan memberikan solusi terlebih dahulu melalui restrukturisasi, yaitu perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara terakhir adalah eksekusi benda jaminan. Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa bank dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut sendiri berdasarkan glus akta. Namun kendala yang sering dihadapi bank pada saat eksekusi kapal laut adalah keberadaan kapal yang sering berpindah-pindah dan risiko tenggelamnya kapal. Pada bulan Mei 2007, ketika PT Bank Muamalat Indonesia hendak melakukan eksekusi terhadap kapal motor Karunia 1903 yang merupakan objek hipotek, diketahui bahwa kapal motor Karunia 1903 telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Berbagai upaya telah dilakukan sehubungan dengan kejadian ini, termasuk dengan bantuan PT Asoka Bahari Nusantara untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap kapal motor Karunia 1903. Pada bulan Desember 2007, PT Asoka Bahari Nusantara mengidentifikasi bahwa kapal motor Karunia 1903 telah memasuki pelabuhan Ternate dan pelabuhan Kupang, dan faktanya kapal motor Karunia 1903 tidak dapat ditemukan di dua pelabuhan tersebut. Dilakukan koordinasi dengan beberapa ADPL, administrasi pelabuhan, atau yang sekarang disebut Kesabandaran dan otoritas pelabuhan. Koordinasi itu dilakukan di Gresik, Pontianak, Tanjung Priok, dan Batam, dan tidak menemukan titik terang. Dikarenakan tidak ditemukan titik terang, PT Bank Muamalat Indonesia mengklaim sebagai pemegang hipotek atas kapal motor Karunia 1902 atau pihak yang merasa hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan, di mana dalam salah satu klausula hipotek disebutkan PT Kartika Nusantara Rizky Tama wajib mengasuransikan kapal motor Karunia 1903 di perusahaan asuransi PT Asuransut Takaful Umum. PT Kartika Nusantara Rizky Tama mengasuransikan kapal motor Karunia 1903 dengan jenis asuransi total loss only. PT Bank Muamalat Indonesia menganggap telah terjadi total loss only dan mengklaim asuransi tersebut. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia berkapasitas mengajukan perkara dalam kasus ini atas dasar bahwa PT Bank Muamalat Indonesia telah mengeluarkan produk pembiayaan Al-Murabahah kepada PT Kartika Nusantara Rizky Tama atas kapal motor Karunia 1903 sebagaimana tertuang dalam surat kuasa pembebanan hipotek. Atas dasar kuasa pembebanan hipotek dan glus akta hipotek tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia menyatakan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemilik kapal motor Karunia 1903. Baik, kita masuk kepada hipotek kapal. Di sini surat kuasa memasang hipotek merupakan sebuah surat kuasa yang dibuat secara otentik oleh seorang notaris yang dapat merefleksikan keinginan para pihak yang bertujuan berisi sekumpulan keterangan dan janji-janji untuk para pihak dan berbentuk akta. Surat kuasa memasang hipotek kapal ini akan diteruskan menjadi akta hipotek. Proses pembebanan hipotek tentu saja dengan menggunakan akta hipotek. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1174 BW.
Akta dalam mana diletakkan hipotek harus memuat suatu penyebutan khusus tentang benda yang dibebani. Begitu pula tentang sifat dan letaknya. Penyebutan mana sedapat-dapatnya harus didasarkan. Baik, kita masuk pada jaminan, yaitu jaminan dapat berubah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitor seumumnya. Sedangkan jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Pada praktik perbankan saat ini, biasanya bank lebih cenderung meminta jaminan kebendaan kepada debitur karena lebih mudah dalam proses eksekusi. Selanjutnya kita masuk kepada analisis terhadap penyelesaian pembiayaan yang macet dan perlindungan hukum serta tanggung jawab dalam pembiayaan dengan jaminan hipotek kapal. Yang dimana dalam pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan kapal laut pada PT Bank Muamalat Indonesia, permohonan pembiayaan diajukan kepada PT Bank Muamalat Indonesia melalui marketing dengan melakukan wawancara kelayakan calon debitur, dan dalam wawancara itulah data-data calon debitur dilengkapi dan melakukan BI checking. Yang dimana apakah calon debitur ini pernah macet di bank lain. Proses pengajuan pembiayaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian administrasi pembiayaan untuk dilakukan penilaian, termasuk penilaian jaminan yang dilakukan oleh appraisal administrasi pembiayaan. Selanjutnya melakukan pengikatan akad melalui notaris sebagai pihak pengikatnya, dan pihak bank diwakili oleh marketing atau pihak legalnya, dan debitur diwakili oleh direksi mewajibkan direksi yang bersangkutan memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau RWPS. Adapun praktik penyelesaian kredit macet biasanya dilakukan melalui yang pertama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, yang dimana cara ini adalah untuk kredit macet di bank milik negara. Biasanya kredit yang telah macet penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan. Lalu yang kedua ada proses litigasi di pengadilan, yang dimana apabila suatu kredit macet dari bank swasta, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikat tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Yang dimana pada kasus ini kreditur PT Bank Muamalat Indonesia selaku kreditor dan merupakan bank swasta, sehingga proses penyelesaian kredit macet menggunakan proses litigasi di pengadilan namun tidak mendapatkan penyelesaian terhadap pembiayaan yang macet tersebut. Selain praktek penyelesaian pembiayaan yang telah disebutkan di atas, ada cara yang tidak ditempuh oleh para pihak dalam pembiayaan yang macet ini melalui arbitrase atau perwasitan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.